Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi di mata pelajaran muallim, yaitu IPS, Bahasa Indonesia dan PPKN. Kali ini kita akan mencoba belajar tentang geografi. Pekan kemarin kita sudah belajar sejarah, sekarang coba tentang geografi. Jadi setiap pekannya nanti berbeda, antum juga tidak bosan ya. Nah, di unit 1 sudah pernah kita pelajari ya. Sekarang di unit yang kedua, temanya tentang hidup bergantung pada alam. Nah, ini coba mulai menjelaskan, ini sedikit saja, tidak terlalu banyak materinya. Nanti kalau tidak paham bisa antum screenshot ya, atau bisa antum tanyakan dengan menanyakan atau mengetik pertanyaan di kolom komentar. Bisa kita diskusi di kolom komentar. Mohon juga ingatkan kembali, jangan lupa untuk absen dengan menuliskan nama di bawah di kolom komentar, karena pekan-pekan sebelumnya juga masih banyak yang tidak menuliskan nama atau tidak absen. Nah, kita langsung saja ke tema yang pertama, yaitu alam menyediakan kebutuhan. Coba Muallim bacakan, pernahkah Anda mengamati ibu atau tetangga yang sedang menjemur cucian di luar rumah? Bagaimana jika hari itu turun hujan? Apakah jemuran pakaian itu dibiarkan di luar atau mereka angkat dan dipindahkan ke tempat yang terlindungi? Apa yang dilakukan oleh ibu maupun tetangga Anda adalah mengeringkan pakaian dengan memanfaatkan panas dari matahari. Ketika hujan turun, mereka tidak sanggup lagi untuk memperoleh panas matahari. Bahkan, mereka ketakutan kalau terguyur hujan akan basah lagi. Inilah sekilas contoh dalam kajian geografi bahwa alam menyediakan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, seperti itu ya contoh singkatnya. Baik, kita lanjut. Sadarkah Anda bahwa alam memiliki potensi yang sangat melimpah untuk kelangsungan hidup penghuninya? Apa saja potensi yang disediakan untuk kita untuk menyingkap potensi geografi yang ada di sekitar kita? Marilah kita pelajari materi berikut. Nah, ini pembukaannya. Coba kita lanjutkan. Objek geografi secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu potensi alam dan potensi penduduk. Potensi alam antara lain benua, samudra, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, gurun pasir, sungai, iklim, kutub, serta kenampakan alam lainnya. Sedangkan potensi penduduk antara lain jumlah penduduk, kegiatan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta berbagai faktor yang berhubungan dengan penduduk. Apa yang disediakan oleh alam untuk manusia dalam geografi disebut dengan istilah sumber daya alam. Sumber daya alam tersedia secara melimpah ya, karena Indonesia ini sangat subur nih, jadi dicontohkan di lukisan ini. Untuk memahami tentang apa saja yang disediakan, berikut klasifikasinya. Berdasarkan tempatnya dibedakan menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang terdapat di udara atau angkasa, contoh udara, sinar matahari, terus cuaca. Selanjutnya, sumber daya alam yang terdapat di permukaan bumi, contoh lahan pertanian, sungai, laut. Dan yang ketiga, berdasarkan tempatnya adalah sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi, contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Jadi listrik yang antum pakai sekarang itu dari pembangkit listrik tenaga uap. Nah, itu dari membakar uapnya, itu memasak airnya dari batu bara, menggunakan batu bara. Yang kedua, berdasarkan asalnya dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam fisik, yaitu abiotik, berasal dari benda-benda mati, contohnya batu, tanah, emas, dan timah. Yang kedua yaitu sumber daya alam hayati atau biotik, berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan ya, sayuran yang kita makan, hewan yang kita makan.
dan manusia ini bukan dimakan ya, tapi pemanfaatannya. Contoh, antum belajar dengan mualim gini ya, terus mualim butuh tenaganya seseorang untuk membantu mualim, lah seperti itu. Yang ketiga, berdasarkan jumlah dan pembentukannya dibedakan menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang selalu tersedia, yaitu sustainable resource. Sumber daya alam ini tidak akan habis meski dipakai secara terus-menerus karena jumlahnya yang berlimpah. Contoh, air, udara, dan sinar matahari ini tidak akan habis ya. Sumber daya alam yang terbarukan yaitu renewable resource. Sumber daya alam ini dapat diperbarui kembali dan diperbanyak jumlahnya melalui perkembangbiakan dan pembudidayaan. Contohnya tanaman pertanian, hewan piaraan ya, atau hewan ternak, dan hutan. Nah, hutan ini maksudnya kayunya yang kita pakai. Baik, kita next ke halaman berikutnya. Ini halaman terakhir ternyata. Terus yang ketiga, afwan ya, sumber daya alam yang tidak terbarukan atau unrenewable resource, yaitu sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui kembali karena proses terbentuknya sangat lama. Contoh, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Jadi batu bara ini, gas alam sama minyak bumi ini terbagi ke dalam 2 ya. Berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam fisik. Nah, ini yang tadi ya, batu, tanah dan emas juga terbagi menjadi 2, yaitu berasal dari benda mati, contoh batu, tanah, emas. Ini hayati yaitu biotik, berasal dari makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia. Berdasarkan nilai ekonominya, nah ini dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam ekonomis. Sumber daya alam ini merupakan komoditas yang diperdagangkan dengan nilai ekonomi mahal dan memberikan keuntungan, contoh intan, emas, dan minyak. Selanjutnya adalah sumber daya alam non-ekonomis. Sumber daya alam ini merupakan komoditas yang harganya murah dan bahkan tanpa harus membayar untuk memperolehnya, contohnya udara, sinar matahari, dan air. Nah, itu dia ya untuk menyediakan kebutuhannya klasifikasinya. Sekarang kita coba mendalami cara manusia memanfaatkannya. Nah, di sini kita langsung aja ke pembahasannya. Pemanfaatan objek geografi sebagai sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pemanfaatan secara langsung, penampakan alam, bentukan alam, peristiwa dan alam sebagai objek geografi yang dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa harus diolah ataupun diproses lebih dahulu. Pemanfaatan secara langsung ini tentunya tidak membutuhkan biaya atau harus membeli dengan harga yang mahal untuk memperolehnya. Contoh, udara untuk bernafas, sinar matahari untuk menjemur ya, seperti gambar di sebelah kanan ini, angin untuk mengembangkan layar pelaku nelayan. Terus pemanfaatan secara tidak langsung, kenampakan, bentukan, dan peristiwa alam sebagai objek geografi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan tetapi penggunaannya secara tidak langsung. Untuk memanfaatkannya harus diolah ataupun diproses lebih dulu. Contoh, air terjun dimanfaatkan untuk memutar kincir agar menghasilkan listrik ya. Di sini ada untuk memutar, nah kincirnya tuh biasanya di sini. Ini untuk melepas ketika meluap ya. Jadi kalau udah terlanjur banyak ini jadi dibuat seakan-akan menyerupai air terjun. Kincir atau turbin ya. Terus mengolah lahan pertanian untuk bercocok tanam, menanam tanaman penghijauan untuk menghasilkan oksigen. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan yang diolah untuk meningkatkan nilai ekonomis. Yang pertama, kenampakan alam, bentukan alam, peristiwa sebagai objek geografi dapat dimanfaatkan secara langsung, tetapi oleh manusia diolah lagi guna meningkatkan nilai ekonomis atau untuk meningkatkan harganya. Contoh, bambu secara langsung dapat digunakan sebagai bahan bangunan, tetapi jika diolah menjadi peralatan rumah tangga, harga jualnya menjadi lebih tinggi. Demikian juga halnya dengan pengolahan batu kapur menjadi semen.
Baik, itu aja untuk materi pelajaran geografi kali ini ya. Semoga antum tetap semangat dalam menuntut ilmu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan di video pembelajaran kali ini. Jangan lupa mau diingatkan kembali, silahkan antum absen dengan menuliskan nama di kolom komentar, karena pertemuan kemarin masih banyak yang belum absen ya, dan absen itu ada nilainya tersendiri. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.